Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4, login dan register. Langsung saja ke bagian langkah kerja, yaitu sebelum menginstal Breeze, kita copy bagian words pada web.php ke Notepad. Karena saat install Breeze, kita semua words yang pada web.php itu akan replace dengan words bawaan dari Breeze. Nah, maka kita akan mengcopy bagian web.php ini. Kita kopikan ke bagian notepad-nya. Nah, setelah itu, langkah pertamanya adalah kita membuka terminal dan ketikkan perintah composer clear cache untuk melakukan update pada composer. Setelah itu, composer update. Kita tunggu hingga penginstalannya selesai. Nah, ini emang agak lama dari proses penginstalan yang kita lakukan updatean tadi, yang composer update. Nah, kita harus menunggu terlebih dahulu karena juga membutuhkan jaringan yang kencang untuk proses pengupdatean dari composer tadi. Nah, ini artinya sudah selesai proses pengupdatean. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan penginstalan Laravel Breeze pada project dengan menggunakan query composer reclaim Laravel _Breeze. Nah, seperti ini, tinggal enter. Lalu ini akan terjadi proses penginstalan Laravel Breeze itu. Tunggu saja proses penginstalannya. Nah, ini do you want to move this requirement? Kita pilih no saja. Lalu do you want to run the command wait def? Kita tekan yes. Lalu kita tinggal menunggu proses dari penginstalan ini hingga selesai. Kita menunggu loading composer repository with package information. Generating optimize autoload file. Ini adalah menunggu proses dari generate filenya. Nah, jika sudah selesai hingga seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menjalankan perintah php artisan breeze install. Dan kita pilih, nanti akan ada pilihan-pilihannya. Kita ketikkan php artisan breeze -2 install. Kita
Di sini which bridge tab would you like to install, kita pilih black. Lalu would you like dark mode, kita tekan no. Dan which testing framework do you prefer-nya, kita pilih test. Nah, ini kita tinggal tunggu saja. Composer JSON has been update, running composer update, lalu ada composer repository with package information-nya juga. Ini adalah hasil dari setelah kita melakukan perintah dari PHP Artisan Bridge install tadi. Lalu ada pilihan-pilihannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengetikkan npm install. Ini web PHP-nya. Nah, setelah itu kita ketikkan PHP Artisan Migrate dan juga PHP npm run dev untuk menjalankan dari CSS di Laravel Bridge yang kita udah install ini. Nah, setelah itu kita tinggal terminal, kita buat lagi PHP Artisan Set-nya. Lalu kita klik untuk membuka websitenya. Kita ketikkan di sini bagian perintah, tambahkan garing perintah login. Maka akan tampil ke bagian login seperti email dan password seperti ini. Lalu untuk register sendiri, ini salah mengetikkan. Nah, ini register. Nah, akan seperti ini, muncul nama, email, password, untuk password, lalu ada registernya. Ada button dari register. Kita mencoba membuat akun, saya memberi namanya dengan tes. Ini juga ada passwordnya, tekan register. Nah, jika sudah register, akan diarahkan ke halaman dashboard dari Laravel Bridge itu. Seperti itu. Walaupun kita mencoba login dengan menggunakan menu login, tapi akan tetap diarahkan kepada halaman dashboard Bridge. Lalu kita akan mengubah arahkannya ke dashboard yang telah kita gunakan sebelumnya. Maka kita akan membuka web.php-nya, lalu pada folder root dan cari root get dashboard ini kita ubah menjadi ke bagian admin page dashboard index, yaitu pada halaman dashboard website yang sebelumnya kita telah buat. Nah, seperti ini langsung muncul ke register. Setelah kita login ataupun register, akan langsung diarahkan ke halaman dashboard yang telah kita gunakan kemarin. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan function logout dari Bridge itu. Gimana caranya adalah dengan membuka app Black yang kita telah buat sebelumnya, dan kita lihat paling bawah pada bagian logout modelnya. Nah, seperti ini. Sudah mengubah, lalu pada bagian web ubah juga bagian yang ada web.php-nya. Nah, lalu kita tinggal tes. Hasilnya setelah logout akan muncul. Nah, seperti ini.
Nah, selanjutnya adalah evaluasi, yang mana diminta untuk memodifikasi akun login dan juga register sesuai dari kebutuhan pengguna. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita mengubah pada bagian login blade.php, yang mana ini adalah program halaman login Laravel dengan blade template dan juga Tailwind CSS, yang mana menggunakan form post root login yang juga dilengkapi dengan CSFF protection, input email dan juga password, checkbox remember me, serta link untuk forget password dan juga register, yang mana digunakan desain yang responsif dan juga modern. Nah, ini merupakan program-program yang saya gunakan untuk mengubah tampilan dari login tadi. Nah, ini merupakan bagian register blade. Nah, register blade ini halaman. Nah, untuk halaman register blade, register blade ini adalah halaman registrasi Laravel yang menggunakan blade template dan juga Tailwind CSS, formulir post ke root register dengan CSFF protection, input untuk nama email, password, konfirmasi password, nomor telepon, dan juga alamat. Yang mana saya juga membuat desainnya itu responsif dan modern, serta menyediakan tautan untuk masuk ke halaman login. Jadi setelah kita register, setelah kita menekan tombol register, itu akan langsung menuju ke arah halaman login. Nah, lalu yang akan diubah adalah pada bagian program di file authentication session controller.php, yang mana kode yang saya gunakan ini dalam Laravel menggunakan metode create yang menampilkan halaman login, sedangkan store login request menangani proses login dengan memverifikasi kredensial, meregenerasi sesi, mencatat log, dan juga mengarahkan pengguna ke dashboard jika sukses atau menampilkan pesan error jika gagal. Nah, lalu ada juga metode destroy. Nah, yang paling bawah ini adalah metode destroy, yaitu menangani logout dengan menghapus sesi, meregenerasi token CSFF, mencatat log, dan juga mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama. Kode ini juga menggunakan fitur logging, yaitu log info dan juga log error untuk mencatat aktivitas login dan juga logoutnya. Nah, lalu yang terakhir adalah diubah pada bagian register controller.php, yang mana kode ini menggunakan metode create untuk menampilkan halaman pendaftaran, sedangkan store itu menggunakan proses registrasi dengan memvalidasi input, membuat akun pengguna baru, mengenkripsi password dan juga menyimpan data tambahan seperti nomor telepon dan juga alamat. Setelah pengguna berhasil didaftarkan, event register dipicu, lalu pengguna langsung logout agar diarahkan ke halaman login dengan pesan sukses. Hal ini akan memastikan pengguna harus login secara manual setelah melakukan registrasi. Nah, ini merupakan tampilan. Selanjutnya adalah kita masuk ke halaman dari website yang telah kita buat. Nah, ini adalah tampilan register yang sudah kita buat tadi, yaitu ada nama, email, password, dan password. Nah, ini untuk login, ada email dan passwordnya, ada juga mengarahkan ke register. Nah, ini di halaman database-nya, itu sudah masuk nama, email, verifikasi email, password, token, grade-nya, update, nomor HP, dan juga nama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait modul 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.